warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rumah potong hewan RPH Lambaru Aceh Besar resmi mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Warga Kecamatan Baitussalam Aceh Besar mengeluhkan tumpukan sampah lantaran mengeluarkan bau busuk dan mengganggu arus lalu lintas. Warga Kabupaten Biren masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menjalin kebersamaan dan semangat berbagi sesama. Meski sudah lama beroperasi, rumah potong hewan RPH milik pemerintah Kabupaten Aceh Besar resmi mengantongi sertifikat halal. RPH di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya resmi menerima sertifikat halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh. Perolehan sertifikasi halal sekaligus sebagai bukti seluruh proses penyembelihan hewan di RPH sesuai syariat Islam. Bahkan sertifikat halal juga bisa memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan kesehatan penyembelihan. Sertifikat halal diterima dari MPU Aceh pada 25 Agustus 2025. Status ini diraih Dinas Peternakan dan Pertanian Aceh Besar setelah perjuangan panjang dan berbagai dinamika. Yang namanya kita usulkan, auditor itu dia turun ke RPH ini bukan kapan yang kita undang, dia datang tanpa semudahan kita. Nah, dengan perbaikan manajemen tata kelola RPH, manajemen penyembelihan sapi secara syar'i kita ubah pelan-pelan, dengan kita minta dukungan tukang potong dan stakeholder semua untuk membantu kita Aceh Besar RPH Lambaru ini. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini, dengan proses ini 2 tahun ini betul-betul kita komit konsisten supaya RPH dapat halal. Alhamdulillah tercapai dalam 2 tahun ini. Nah, itu juga berkat dukungan daripada pimpinan, Pak Kadis, dan semuanya sampai ke Pak Upati. Sertifikasi halal juga mengubah tata kelola RPH yang berdiri pada 30 tahun lalu. Keberadaan sertifikat halal semakin meningkatkan kepercayaan publik dan membuka peluang distribusi daging semakin luas. Selama ini pendapatan asli daerah Aceh Besar dari RPH Lambaru melebihi dari target sebelumnya, lebih dari 250 juta rupiah per tahun. RPH Aceh Besar ini sudah bersertifikat halal. Ya. Tanggapan Bapak sendiri? Ya, lebih bagus karena kami dulu nggak ada yang peduli kan. Sekarang kalau udah turun SPH ini udah lebih, ya orang-orang pembeli lebih niat, lebih yakin gitu daripada dulu sembarangan gitu. Pedagang dan pelaku usaha diajak memanfaatkan fasilitas ini, apalagi sertifikat halal yang hanya berlaku 5 tahun atau hingga 2030. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Program makan bergizi gratis MBG di Kota Langsa diperluas. MBG mulai dibagikan kepada balita, ibu hamil, dan menyusui, selain kepada pelajar. MBG dibagikan untuk balita, ibu hamil, dan menyusui untuk meningkatkan asupan gizi. Langkah ini mendorong terwujudnya generasi sehat sejak dini. Paket makanan tambahan makanan bergizi berupa telur, susu, dan kacang-kacangan. Penerima manfaat juga diberikan edukasi tentang pentingnya asupan gizi seimbang selama masa kehamilan dan menyusui. Penyaluran dilakukan sekitar pukul 11 siang atau lebih cepat. Jadwal ini untuk memastikan kondisi makanan tetap terjaga hingga sampai kepada penerima dan langsung dikonsumsi. B3 itu kita jadwalkan sesuai arahan BGN itu jam 11 sampai jam 12. Namun ada beberapa hal mungkin bisa percepatan, kita percepat. Alangkah baiknya menjaga makanan tetap standar gizi dan juga makanan tetap dengan baik. Ya, kita antar ke setiap pos. Ya, setiap pos nanti ada kadernya yang mengantar ke rumah-rumah gitu. Sasarannya B3.
balita, ibu menyusui, ibu hamil gitu. Jumlahnya 350 ya, ada sekitar 350 sasaran. Iya, untuk Kampung Jawa. Warga menilai program MBG bermanfaat tidak hanya dari segi bantuan makanan tambahan, tapi juga edukasi kesehatan yang mendukung kesejahteraan keluarga. Kebanyakan enak lah, alhamdulillah enak, kebanyakan. Kasih Senin sampai Sabtu. Ada pergantian. Ada pergantiannya. Dari apa ke apa biasa? Saya dari ayam, besok nanti ke kentang, ke udang, ke telur gitu. Program MBG tambahan ini diharapkan berlanjut dan semakin menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Men Munzir melaporkan dari Langsa. Tumpukan sampah di area publik tak terkecuali di pinggir jalan lintas kampus Darussalam masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Aceh Besar. Tumpukan sampah yang tidak saja merusak keindahan tapi juga menebarkan bau busuk dan dikeluhkan warga. Badan Jalan Penghubung Kecamatan Baitussalam Aceh Besar ke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh kerap dipenuhi sampah. Tumpukan sampah plastik dan limbah rumah tangga menggunung hingga ke badan jalan. Tumpukan sampah yang berada di perbatasan Gampung Cadek dan Gampung Blangkrung Kecamatan Baitussalam ini sudah lama berlangsung. Sampah berserakan akibat tidak ada kontainer penampung sampah di perbatasan kedua desa tersebut. Setahu saya udah setahun, sedikit-sedikit sekarang lebih banyak selama ada mahasiswa lah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, memang dibawa langsung dibuang, kadang balik arah, kadang langsung pergi kuliah. Kadang ada orang komplek tuh sengaja buang, besok pula orang kampung juga banyak. Tapi ada petugas nggak biasanya yang bersih? Ini udah 3 kali ada petugas kebersihan membuang kan. Masyarakat ada juga berusaha membakar, menumpuk membakar kan. Cuman dah keenaan buang ada yang bakar, buang ada yang bakar kan sayang. Kak, kalau kenapa kira-kira alasannya penyebabnya kenapa warga sampai buang sampah? Karena daerahnya kosong, tidak terpakai kan, dikirain tanah negara lagi gitu karena tempatnya kosong, orang tuh nyaman buang nggak ada yang melihat. Kondisi ini juga diperparah rendahnya kesadaran warga dan kurangnya petugas dalam mengangkut sampah secara rutin. Akibatnya sampah kerap menumpuk karena tak terangkut. Warga sempat berinisiatif mendirikan pos di sekitar lokasi sebagai upaya mencegah warga membuang sampah di lokasi ini. Begitupun status tanah yang masih mengundang perselisihan antar kedua kampung membuat rencana tersebut batal terlaksana. Pemerintah diharapkan segera menempuh langkah-langkah agar permasalahan sampah segera teratasi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Warga Kabupaten Nagan Raya dihebohkan penemuan batu giok diperkirakan berbobot 5.000 ton. Batu giok raksasa ditemukan warga di lereng Gunung Betung, Kecamatan Betung beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan dan viral di jagat maya. Batu giok raksasa batu alami dengan khas berwarna hijau keemasan ini tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Warga sekitar dan dari luar daerah pun mulai berdatangan untuk menyaksikan langsung keindahan batu alam tersebut. Warnanya yang memukau dan bernilai komersial tinggi dipercaya masyarakat sekitar sebagai simbol keseimbangan alam. Nilai budaya dan simbol kemakmuran berada di balik keindahan alam pegunungan Nagan Raya. Namun untuk mencapai lokasi warga harus menempuh perjalanan selama 1 jam dari pusat kota Sukamakmur ibu kota Kabupaten Nagan Raya. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 200 meter melewati jalur yang curam dan licin. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan memang ada masyarakat yang sudah mengambil di atasnya aja, di kulitnya, sehingga ini betul-betul jenis batu giok. Ini yang utama sekali, kita ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Baitul Ala atau yang lebih dikenal dengan Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Nah, kita berharap batu ini barangkali cukup untuk bahan baku untuk kita lapisi seluruh Masjid Giok ini
dengan giok ini luar dalam. Pemkab Nagan Raya sendiri berencana mengelola batu giok sebagai material utama pembangunan Masjid Baitul A'la atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Giok. Untuk keamanan, petugas telah memasang imbauan yang melarang penambang di lokasi batu giok raksasa tersebut. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Setelah ditemukan, saya perintahkan kamu kan.